Aku adalah pemuda, tapi dihantam pandemi saja rupanya aku sudah keos. Katanya, akulah seorang pemuda yang berkali-kali menorehkan sejarah di lintas benua. Namun, dalam data, akulah juga golongan perusaknya. Hari-hari menjadi semakin sulit, finansial semakin sempit. Rasanya ingin disudahi saja. Semua bergulir begitu lambat dengan derita. Aku terlena dengan glorifikasi rebahan di tengah pandemi. Aku mulai mengesampingkan produktivitas dengan dalih menyelamatkan negeri. Aku mulai membenarkan kebiasaan burukku karena temanku juga begitu. Pagi, siang, sore, malam, matahari tak pernah menyentuh kulit. Dari fajar hingga terbit, selimutlah yang menjadi teman karib. Saatlah dekat hingga menutup akal dan kalbu. Seakan karena pandemi, semua jalan menjadi buntu. Aku salah-salahkan takdir ketika mengingat memori indeks prestasiku menurun. Tak hanya kusalahkan, aku pun turuti nafsu untuk menyerah. Dan ketika hal itu sering terulang, bukannya bermuhasabah, aku justru mulai pasrah, mulai cuek, dan mendoktrin diri dengan ya sudahlah. Aku mengerti bila waktu akan terus bergerak. Umurku ikut bertambah, namun demikiankah dengan amalku? Aku benarkan kebiasaan-kebiasaan dengan dalih melakukan apa yang aku suka dan mengikuti passionku. Padahal apa yang aku suka seperti main game dan nongkrong adalah hal yang seringkali sia-sia dan tak bernilai apa-apa untuk mendukung masa depanku, apalagi bernilai di sisi Tuhanku. Seringkali aku takluk dengan standar hidupnya dunia. Kusampingkan aturan Allah dari caraku berpakaian, bergaul, dan berpikir, dengan alasan supaya mudah membaur. Harta titipan ini kuhabiskan untuk mengikuti dunia, menjadi pengejarnya yang paling setia, hingga terbaliklah prinsipku dalam menggapai ridhonya. Ku bilang, mereka yang sukses hanya mereka yang punya privilege, tanpa aku sadari bahwa kenyataannya aku punya laptop, smartphone, wifi, buku, dan kedua orang tua yang lengkap. Tapi lagi-lagi, perasaan aman dari perang dan kemiskinan berhasil melenakan aku dari berusaha sekuatnya dan cita-citaku untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Kuremehkan banyak sekali hal-hal yang terlihat kecil, tanpa mempertanyakan bagaimana peran ilmu yang kudapat dalam memandang kehidupan nyata. Semuanya menjadi terlihat biasa, setitik kebaikan tidak lagi bisa kurasa. Karena hanya mata, dengan kealpaan ilmu dan takwa yang kujadikan standar baik dan buruknya segala sesuatu yang ada. Hingga pada suatu titik, aku harusnya sudah bisa mulai menyadari bahwa kalau karena pandemi membuat diri ini menyalahkan keadaan dan membenarkan kebiasaan rebahan, barangkali aku harus belajar dari kisah Abu Kilabah. Dalam kondisi terbaring dengan tangan dan kakinya yang bunting, telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Namun, beliau tetap mau bersyukur dan mendirikan kewajiban 5 waktunya ke masjid. Jika aku mudah menyerah, rasanya aku harus tahu bagaimana Mus'ab bin Umair mempertahankan keislamannya dengan merelakan gelimang harta keluarganya. Hukuman ditariknya nafkah, makan, dan pakaian hingga dirinya mengenakan kain burdah bertambal juga tak membuat Mus'ab mau melepas keimanannya. Padahal, sebelum Islam, Mus'ab terkenal dengan barang-barang terbaik yang selalu dipakainya. Kala menyiapkan waktu, kiranya aku harus belajar dari ibadahnya Abu Darda di siang dan malam. Kesungguhan ibadahnya tak lantas membuat ia merasa terbebas dari dosa. Makin kuresapi, bagaimana dengan aku? Ibadah di waktu sisa namun perilakunya serasa sudah terjamin tak tersentuh neraka. Wahai diri, ingatlah saat ilmumu tinggi namun sulit menghargai perjuangan pahlawan negeri. Cita-citamu ingin rubah bangsa, tapi sudahkah bisa kau teladani gaya hidup Muhammad Hatta yang sederhana? Sepatu Bali yang tak pernah terbeli, menjadi saksi bahwa ada pengorbanan diri sebelum menuntut perubahan. Wahai diri, kau tidak lupa kan? Dengan perjuangan Habibie mengharumkan nama bangsa di kancah dunia, kita bangga memilikinya. Namun sedikit yang mau mengikuti jejaknya. Kuharap bukan malaslah salah satu alasannya. Kuharap kita selalu lebih sibuk menjadi daripada mencari. Wahai diri,
Kapan kita akan berhenti meremehkan hal-hal kecil? Bukankah intel peperangan juga hanya segelintir? Jumlah bukanlah ukuran dampak. Jika satu intel yang ditanam sekuler di internal Turki Utsmani bisa memecah umat di tahun 1924, apakah kita mau mengulainya? Maka ya Rob, izinkan aku untuk lebih lama menghidupkan malam dan menjadikan siang sebagai waktuku berjihad. Memudahkan aku menjaga nafsu dari hingar dan bingar keindahan dunia yang sesungguhnya hanya sementara. Menjauhkan aku dari mendahulukan istirahat sebelum lelah dan melindungi hatiku dari pujian dan cercaan supaya tak sedikit pun mengubah semangatku melawan kezoliman. Amin.